Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan sebahagia kita melihat hasil-hasil pertandingan sepak bola minggu-minggu ini ya. Gua akan bahas beberapa match dan juga gua akan bahas update terbaru seputar Barcelona ya. Siapa yang harus dijual dan ada rumor terbaru apa tentang Barcelona mengenai perekrutan teranyar Barcelona. Oke. Di antaranya yang pertama gue akan bahas ada Atletico Madrid yang kalah di final. Adu penalti final Copa del Rey berhadapan dengan Real Sociedad. Gue akan bahas di situ. Simple, singkat, pedas, sarkas, satir. Siap-siap ya Atletico Madrid. Dan berikutnya gue akan bahas Arsenal yang kalah 2-1 sama Manchester City ya di Etihad Stadium. Ada gol Cherki, ada gol Haaland ya, dan juga ada kebobolan media sosial ya, karena gue belum melihat lagi uploadan keramaian fans-fans Arsenal setelah gol Haaland dan setelah kemenangan Manchester City, karena dengan kemenangan tersebut Manchester City ya mampu mempersempit jarak dengan Arsenal ya. Bedanya hanya 3 poin, namun Manchester City masih menyisakan 1 pertandingan. Ayo, kira-kira apakah Arsenal akan menjadi security trophy lagi untuk klub-klub Liga Inggris, atau juga Arsenal jangan-jangan memberikan kejutan di akhir-akhir laga? Gue juga mau nanya sama kalian nanti ya. Lu sebagai fans netral yang bukan fans Arsenal, lu lebih ikhlas ya yang juara Liga Inggris itu Arsenal atau bukan? Nah, nanti gue akan bahas di situ mengenai hal-hal yang terjadi baik di lapangan maupun di sosial media. Yang terakhir gue akan bahas Barcelona, teman-teman. Barcelona ini rumornya ingin mendatangkan striker dan juga sudah hampir deal dengan Bastoni dengan angka yang buat gue cukup fantastis dengan Barcelona yang sekarang, keadaan Barcelona sekarang. Dan juga Barcelona benar-benar mengincar Julian Alvarez ya. Ada beberapa opsi di depan, tapi ada satu nama, Julian Alvarez, yang Barcelona sih menyebutkan bahwa kami sanggup 100 juta. Di atas 100 juta itu kami udah gak bisa gitu. Maksud gue mending beli yang lain kalau 100 juta. Oke, itu akan gue bahas, teman-teman. Oke, absen dulu, tapi ya di subscribe video ini buat kalian yang gak mau ketinggalan uploadan terbaru seputar pakar bola, Karbolmania. Kita berbahagia bersama, sharing bersama. Yang nanya ya, mungkin gak ada notif kalau gue upload, ya itu karena kalian belum klik tombol subscribe, klik yang ada loncengnya. Jadi kalian klik di situ. Ya, gue selalu mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang masih kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus, diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Ojol orderannya membludak, yang usaha, yang dagang, ya usahanya lancar, dagangannya laris. Oke? Itu dia. Kita sebelum ke Barcelona, teman-teman, siap-siap kita ke Real Sociedad, sang juara Copa del Rey yang mempermalukan Atletico Madrid. Siap-siap Atletico Madrid, siap-siap ya Atletico Madrid ya. Mana yang seneng lihat Atletico Madrid kalah, coba suaranya mana yang seneng ya. Terima kasih Real Sociedad terima kasih dan selamat untuk Real Sociedad telah menjadi juara Copa del Rey ya, yang mana lagi-lagi hasil ini menyakitkan Atletico Madrid dan Diego Simeone. Ya, lu bayangin ya, spendingnya si Atletico tuh sekitar 400 juta euro lah. Real Madrid di bawah Atletico. Barcelona cuma spending 88 atau 80 sekian euro. Ya, sejauh ini ketika mendatangkan Hansi Flick sudah memiliki 5 trofi. Atletico Madrid masih 0 trofi, Real Madrid masih 0 trofi. Tapi sangat sempit bahas sepak bola kalau sekedar trofi. Bagaimana pertandingannya? Bagaimana yang terjadi di lapangan? Halo Atletico Madrid. Ya, Atletico Madrid. Mana parkir busnya? Mana counter attack-nya? Mana? Ya. Mana strategi ngumpulin manusia di belakang? Mana? Parkir tank, parkir pesawat, parkir planet, parkir buminya mana? Kok kalah? Kok kebobolan? Mana musuh yang jago? Musuh lawan Barcelona, musuh ya.
baca doa dulu sebelum makan musuh. Beda musuh tuh. Mana musuh? Mana Griezmann yang udah dibilang terima kasih sama Thierry Henry atas dedikasinya untuk sepak bola Prancis? Mana Sorloth ya yang kalau lawan Barcelona gagah perkasa gitu, nendang penalti nggak bisa? Mana Alvarez yang mau dibeli 100 juta sama Barcelona ya, yang free kicknya luar biasa, di final nendang penalti gagal? Mana ya, gue mau mengucapkan I love you Oyarzabal, Baranetsia, ya semua punggawa Sociedad, Takeshi Kubo, Aramburu, Morera di belakang. Terima kasih ya. Gue happy ada tim parkir, ada tim yang enak buat ditonton, dan dia kalah dan dia gagal. Gue happy banget. Terima kasih Real Sociedad ya. Tapi gue mau titip pesan buat Atletico Madrid. Lu gak apa-apa kalah di final Copa del Rey, serahkan sama Real Sociedad. Tapi gue minta di semifinal Liga Champions Atletico Madrid, please lu kalahkan si tukang set piece yang bernama Arsenal. Please ya. Setelah lu mengalahkan Arsenal, lu menggagalkan Arsenal masuk ke final, lu kalah tuh gak apa-apa. Lu kalah sama Bayern, lu kalah sama Paris Saint-Germain, ya lagi-lagi sepak bola, masalah olahraga dan selera. Gue nggak selera sama Atletico Madrid, ya. Tapi gue lebih nggak selera sama set piece. Ya mungkin kalau Atletico Madrid juara, penggemarnya, pecinta Atletico Madrid itu merayakan dan mengiyakan. Oke, kita bermain jelek, kita itu kolismo ya, kita sepak bola menderita, kita rela menderita 90 menit demi kemenangan. Ya, dia udah menganggap main bola jelek. Jadi kalau dia menang kayak ya udah menang, dia punya karakter. Tapi kalau tukang set piece tidak mengakui, ya gue yakin kayaknya banyak fans netral yang nggak ikhlas deh Arsenal juara. Gue kadang ikhlas, gue kadang happy aja ngeliat Arsenal juara, asal kita nggak buka sosmed. Kalau buka sosmed jadi yalah kalau gitu bukan Arsenal gitu. Jadi ya Manchester City balaplah Arsenal. Ya, Atletico Madrid kalahkanlah Arsenal. Ya setelah itu lu kalah sama Bayern yang notabene dia bisa open play, dia bisa defense, transisi negatif positifnya luar biasa, lebih kaya dalam strategi sepak bola ya. Silahkan menang Bayern Munchen. Paris Saint-Germain back to back, silahkan menang. Ya lu punya Dembele lagi bagus lagi pas Liga Champions, lu punya Luko sebagai pelatih DNA La Masia. Jadi lu bisa all out attack, lu bisa parkir juga, lu bisa dominasi, ball possession, lu bisa pressing. Jadi kekayaan sepak bola yang harusnya gue pengen lihat memenangkan Liga Champions. Tapi sekali lagi selamat Real Sociedad. Ya, terima kasih Real Sociedad. Atletico Madrid nangis semua di tribun fansnya. Diginin loh rapinya tuh. Sedap gak tuh? Ya walaupun rapinya minta maaf setelah itu, tapi happy gue. Oke, kita ke Arsenal Manchester City. Nah ini nih, gue mau nanya sama kalian ya. Jujur jawab. Lu mau fans Liga Inggris ya, lu mau fans La Liga, KNVB, lu Liga 3, Liga 2 ya, lu lebih banyak mana? Pertanyaannya adalah lebih banyak mana orang yang ikhlas, orang yang suka Arsenal juara, atau orang yang nggak suka Arsenal juara? Nah, karena kadang kan secara psikologi ya, gue nggak tahu ya, kalau ada klub yang udah lama tertindas, itu tuh kita kesian gitu. Saking kesiannya kayak ayo dong berkembang dong, ayo dong lu upgrade ya, lu bisa bersaing, lu bisa merangsek lagi, lu bisa jadi diri lu yang lama gitu, diri lu yang dulu, diri lu yang bagus. Contoh Manchester United ya, gue dulu kurang roasting apa Manchester United ya, itu ibarat manusia tuh ya, kita pukulin udah minta ampun, kita pukulin lagi udah minta ampun, kita pukulin ya, sampai lama-lama kayak ya ampun, kita mukulin orang mulu, ya ampun, kok kita segitu teganya sama fans Manchester United gitu. Ayo dong MU-nya, sampai kita dukung MU, ayo lu bagus dong gitu. Bagus, mulai itu perlahan MU bagus sampai sekarang di peringkat 3 ya, yang tadinya gua kadang susah tuh buat objektif menilai MU karena apa? Mukanya pemain MU muka tampolan, muka songong. Ya, kayak enggak tahu kenapa udah benci duluan ngelihat MU tuh, udah benci duluan.
Tapi karena tertindas bertahun-tahun, ngelihat fansnya, ngelihat kayak ya ampun, udahlah yuk bagus lagi dong. Makanya sampai sekarang MU peringkat 3, kita tuh happy. Gue nggak tahu ya, gue ngomong kita, mungkin ada kalian yang masih nggak happy. Gue sih happy ngeliat ya MU, lu juara apa kayak FA kayak Karabo, happy gitu. Tapi kenapa ada yang aneh perasaannya ketika Arsenal? Ya ampun, gue pernah suka Arsenal dari Ongri, ya Adebayor Walcott gue masih suka. Sampai sekarang kok kayak gue masih kayak belum nerima deh kalau Arsenal yang juara gitu, angkat trofi gitu. Nggak tahu apa salahnya di mana, gue nggak tahu. Mungkin lu juga nggak perlu denger pandangan gue, nggak perlu diterima pandangan gue. Cuma gue mau mengungkapkan aja kayak kenapa gue nggak pengen gitu Arsenal megang trofi, dari mana sih letaknya gitu ya. Ada gak yang kayak gitu? Gue nanya deh sama lu deh. Terus ya udah, nih ada 2 tim nih. Ya, ada 2 tim. Satu tim yang punya winning mentality, Manchester City nih. Jadi punya mental juara karena sebelumnya sering banget juara Liga Inggris, bahkan pernah juara Liga Champions juga. Jadi mental tuh tertanam. Arsenal mentalnya, gue nggak tahu kayak apakah Arsenal mentalnya masih underdog. Ya, dikurung abis-abisan, ya golin Cherki diacak-acak. Ya golnya juga gol aneh tuh dia tuh, Donnarumma di pressing. Donnarumma kalau di Indonesia tuh udah dituduh match fixing tuh, banyak suka aneh-aneh kan, Benzema gitu, Valverde gitu, kemarin Havertz kayak gitu. Setelah itu udah full dominasi, full dominan Manchester City sampai gol Haaland. Udah, gue gak ngeliat tuh keseruan di sosial media, gue gak ngeliat, mau di X mau di Instagram nggak seru aja. Udah nggak muncul lagi tuh orang-orang. Kenapa ya gitu ya? Nggak tahu, gue belum nemu gue alasannya kenapa gue agak kurang rela Arsenal ngangkat piala lagi. Kita ke Barcelona, tinggalkan. Coba gue meninggalkan Manchester City Arsenal dengan pertanyaan, lebih banyak mana orang yang rela ngelihat Arsenal juara Liga Inggris atau juara Liga Champions, atau ngelihat Arsenal nggak juara Liga Inggris dan nggak juara Liga Champions? Kasih tahu alasannya kenapa. Gue sampai sekarang masih no reason gue. Dah, next kita ke Barcelona nih, seru nih. Barcelona meniatkan untuk mendatangkan striker ya, mengingat Robert Lewandowski walaupun dia masih sering mencetak gol, namun bukan versi Lewandowski prime. Ya, lalu juga ada Ferran Torres yang hanya bisa mencetak beberapa gol dari beberapa peluang. Ya, mau nggak mau Barcelona memang harus mendatangkan striker. Namun siapa, pertanyaannya? Ya, isunya udah aneh-aneh banget ya, mulai dari pertama Osimhen, terus abis Osimhen Vlahovic, Alvarez, aduh ada lagi siapa itu? Etanyong. Abis Etanyong ada lagi Sorloth. Sorloth. Iya. Lu bayang gak sih kayak ketika Barcelona gak bisa jual pemain, dia belum ada pemasukan mungkin selain reguler spending reguler untuk Barcelona, pemasukan income reguler buat Barcelona, dan kalau dia juara La Liga, ya income supporter datang ke stadion, merchandise, lalu ya merchandise, ya sponsor merchandise dan supporter datang ke stadion, dan La Liga, ya nggak bakal bisa beli pemain kalau nggak ada yang kejual. Pertama, lu masih belum masuk rule 1:1 ya. Berikutnya lu masih skuad gemuk, ada beberapa pemain yang udah nggak akan bisa lagi klop sama Barcelona dan harus dijual. PR-nya banyak. Lu mau datengin striker segitu banyak. Yang lucu apa? Yang lucu nanti amit-amit ya, seumpama Lewandowski udah kejual ya, striker nggak ada yang mau datang, terus tinggal Ferran Torres. Aduh, nggak usah ikut musim depan sih gue kalau kayak gitu ya. Ya, oke, kita satu-satu dulu dari lini depan Barcelona. Lewandowski dikabarkan kan
ada beberapa rumor yang nggak memperpanjang kontrak Lewandowski, dan ada rumor yang memperpanjang 1 tahun kontrak Robert Lewandowski, namun setengah gaji diturunkan. Gila sih, sedih ya. Itu mah emang mau disuruh keluar sebenarnya ya. Tapi ya kalaupun itu terjadi, gue masih setuju. Kalaupun itu Lewandowski masih mau, gila, apresiasi setinggi-tingginya gue buat Robert Lewandowski. Namun ingat ya, Lewandowski udah nggak prime. Lewandowski walaupun jumlah golnya masih banyak, ya kontribusinya masih banyak, kelas is permanen, namun dia nggak sebrutal dulu, nggak seversi dia prime. Itu yang harus diingat ya. Dan Lewandowski buat gua hanya bisa main sebagai substitution di Barcelona ya, atau dia main di menit pertama, babak kedua diganti. Nggak bisa dia main 90 menit kalau mau sebagai pemain dari bench ya. Dia udah sama kayak Sesni aja, udah dia nenangin anak-anak, menjadi penghangat di ruang ganti, menjadi pendingin di ruang ganti. Tinggal itu ya. Ferran Torres jagoan gue. Nonton dah video-video gue dah ya, walaupun larinya udah pelan tapi visi masih ada ya. Jagoan gue sama Ferran Torres, udah itu depan selain paling gede ya. Gue aja udah nggak bisa kali main lari, udah nggak bisa, tapi jagoan gue sama Ferran Torres udah nggak bisa subjektif gue sama orang Ferran Torres. Udah nggak ada kesenangan pribadi sama Ferran Torres ya. Lu di passing susah, cari bola ribet, short pass jelek ya, lu bisa golin tapi dari beberapa peluang ya. Lu nggak klinis, lu nggak bisa dijadiin harapan untuk menjadi tumpuan itu. Nah sekarang siapa yang datang ke Barcelona? Yang pertama gue udah bilang, Sorloth. Yang gue takutkan Sorloth, dia kan jago kalau kayak lawan Madrid, lawan Barca gitu, jago pas di Atletico, di Sociedad dulu. Yang gue takutin adalah ini pemain yang memang diciptakan menjadi lokal hero, pemain yang diciptakan menjadi pahlawan di klub-klub semenjana lah, atau klub-klub mau menuju klub top ya. Mental dia tuh underdog mentality ya, kuda hitam banget. Ketika lu bermain berhadapan dengan lawan yang di atas kertas secara apapun itu lebih siap ya, itu tuh semakin menggebu-gebu. Yang gue takutin gitu. Tapi ketika lu pindah nanti ke klub top tier, lu ke klub-klub elit, lu gak bisa jadi star. Itu aja buat Sorloth. Jadi ya opsi paling bawah lah Sorloth lah harusnya. Maksud gue ya, gue setuju datangin striker, ya setuju lah buat gantiin Lewa, buat gantiin Ferran, siapapun gantiin, masuk dia. Cuma kalau Sorloth dihitungnya seperti itu, bisa gak dia jadi star gitu ya, jadi mental bintang, mental mega bintang, jangan mental underdog doang itu. Nah sekarang Alvarez ya, baru gue lihat tadi secara data, secara statistik ya gue juga nggak mau cuma ngomongin masalah data ya. Sepak bola terlalu sempit untuk mengukur dan memandang statistik sebagai parameter. Lewandowski di umur 37 ya masih lebih produktif dari Alvarez di La Liga. Masih lebih produktif ya. Lu lihat golnya lebih banyak, asisnya juga lebih berkontribusi untuk tim Lewandowski dibanding Alvarez. Nah masalahnya Alvarez kalau secara mental dia udah teruji tuh. Pasti dia bisa main dari River Plate. Inilah maksud gue, Bronx lah, River Plate lah, walaupun klub papan atas Argentina, tapi Bronx lah, suasana vibesnya Bronx. Pindah ke City ya, sebelum ke City sesudah ya, yang dia World Cup duluan, menang World Cup, pindah ke City, menang Liga Champions, terus pindah ke Atletico ya, yang belum menang apapun nih sejauh ini. Jadi secara mental udah gak diragukan. Dia udah bisa ya, dia main sama Messi berani, main sama Haaland berani, main sama City berani, jadi jagoan juga berani di Atletico Madrid gitu. Jadi secara barang bagus si Alvarez, tapi 100 mah overprice lah buat Alvarez yang sekarang. Dan Barcelona bro, lu gak bisa memandang remeh Barcelona. Apa itu Barcelona bagi beberapa pemain, bagi beberapa seniman sepak bola ya. Banyak pemain bintang yang gajinya turun,
atau nggak jadi mahal ke Barcelona kalau Barcelonanya pinter dan dia siap buat Barcelona. 100 juta kemahalan. Alvarez nih pahit sepahit-pahitnya 80 juta. Itu juga masih bisa diturunin lah 75 juta. Itu Alvarez ya. Etanyong gue nggak tahu ya dia gimana di Levante sekarang situasinya. Muriqi juga ya striker nomor 9 tapi beringas lambat sih. Tapi Muriqi insting gol bagus, visi bagus, cuma lambatnya ini yang gua bisa pressing gak lu gitu ikutin si Hansi Flick gitu. Terus di depan siapa lagi? Osimhen kalau bisa oke. Osimhen pressing jago banget. Osimhen paling cocok buat gua si Barcelona. Cuma gua nggak tahu lah saingannya sama siapa aja. Timnya juga Galatasaray-nya tuh mau lepas berapa gua nggak tahu lah. Osimhen di situ gimana. Terus ya udah ya selebihnya itu sih. Ya di belakang Bastoni guys. Bastoni ini udah ada offering tuh dari Barcelona tuh sekitar 65 sampai 75 tuh juta. Ya tadinya kan mau kayak 50 plus satu pemain. Nah ini dia harus duit dari mana lu mau beli back? Sekali lagi gua kalau tanya, "Bang, sekarang ya lu nanya gua sebagai fans Barcelona, dilihat dari cara bermain Barcelona itu nggak butuh back. Barcelona kan pengennya menang dengan cara golin lebih banyak. Berarti kan secara nggak langsung artinya nih, ya udah kita kebobolan, tapi kita golin lebih banyak. Hasil ya sistem di depan kadang mandek, striker penyerangnya nggak klinis, second layernya nggak klinis. Ya back lu cuman buat disuruh ngejar striker lawan, ya selesai lah itu Barcelona. Dan lagi-lagi gue masih sepakat sama Toni Kroos, jika Barcelona tidak bisa atau tidak mengubah gaya ya high defensive line terutama, dia tidak akan memenangkan Liga Champions. Gue masih berpegang teguh dengan itu ya, kecuali Barcelona udah siap bermain dinamis, adaptif, masukinlah back yang lu mau. Itu dia. Oke. Jadi jangan salah kaprah, gue nggak setuju Barcelona datengin back karena biar bisa bertahan. Ya lu lihatlah yang juara-juara Liga Champions, yang tim-tim yang juara gimana cara mainnya gitu. Nggak usah menghilangkan karakter, menambah plan baru buat Barcelona. Itu sepakat? Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Vamos!